Saat memikirkan gunung berapi, apa hal pertama yang terlintas di benakmu? Aliran lava merah panas mengepul yang mengalir di sisinya? Awan abu gelap membumbung tinggi ke langit? Atau justru terbayang pemandian air panas yang menenangkan? Nyamannya. Pasti, kita semua membayangkan satu hal, gunung berbentuk kerucut yang menjulang di cakrawala. Tapi gunung itu bisa juga hijau dan subur seperti gunung lain. Tapi tentu, di bagian atasnya terdapat lubang raksasa, seperti celah yang menganga jauh ke bawah. Di dalam ada lava dan gas yang didorong keluar. Begitu panasnya lava, jika kamu berdiri di puncak gunung berapi dan melihat ke dalamnya, wajahmu akan terasa semerah warna batuan cair yang keluar dari sana. Letusan gunung berapi selalu memengaruhi manusia, dan yang aku maksud bukan cuma warga yang tinggal di sekitarnya. Dampaknya biasanya juga terasa dalam skala global. Pesawat tidak bisa terbang untuk beberapa saat karena selimut abu yang dilepas ke udara. Belum lagi kesulitan bernapas yang mengikuti kemudian. Karbon dioksida, sulfur dioksida, dan banyak gas beracun lainnya yang nama-namanya akan membawamu kembali ke kelas kimia saat SMA. Anehnya, sebagian besar awan yang muncul dari gunung berapi hanyalah air, yang lebih tepatnya menguap akibat suhu mendidih itu. Tapi sebelum meletus, gunung berapi melewati sejumlah tahap layaknya remaja puber. Pertama, magma, yang adalah lava sebelum meletus ke permukaan dan namanya berubah, mulai bergerak di bawah gunung berapi. Pergerakan ini menyebabkan gempa bumi yang makin parah dan berbahaya seiring waktu. Kemudian, uap dan berbagai gas mulai keluar dari lubang-lubang di kerak planet. Bumi kita mirip seperti ceret teh yang hampir bersiul. Saat emisi gas dan gempa bumi kian membesar, biasanya gunung berapi akan meledakkan puncaknya. Tapi tahap pertama ini bisa memakan waktu bertahun-tahun sebelum letusan terjadi. Kemudian magma mulai menumpuk. Dengan makin banyak tekanan, cairan panas ini makin ingin keluar. Sulit untuk menyadari tahap ini terjadi jika tanpa peralatan yang tepat. Untungnya, para ilmuwan memilikinya dan mereka tidak pelit informasi. Gunung berapi menjadi lebih aktif dari menit ke menit. Abu mulai keluar dan menyebar di udara, menciptakan awan mengerikan yang mengubah siang menjadi malam. Dengan menumpuknya magma, letusan tak tertahankan. Kemudian, duar! Permukaan gunung menyerah akibat tekanan dari bawah. Magma keluar. Sekarang, gunung memuntahkan lava yang kemudian mengalir ke sisi gunung. Semua ini terdengar seram. Lantas, bagaimana jika ini tidak pernah terjadi? Bagaimana jika tidak ada yang namanya gunung berapi? Akankah bumi akan tetap sama? Jawabannya, tidak. Jika gunung berapi tidak pernah ada, artinya tak akan ada atmosfer. Saat planet kita masih kecil, gas vulkanislah yang menciptakan gelembung pelindung yang memungkinkan kamu dan aku menghirup udara yang sama. Gunung berapi juga berperan besar dalam membentuk daratan dan lautan. 4 miliar tahun lalu, bumi masih dalam proses pembentukan. Wajahnya jauh dari titik biru hijau yang kini kita kenal. Semuanya merah membara dan air terperangkap di bawah keraknya. Setelah permukaannya mendingin dan mengeras, barulah air akhirnya keluar. Gunung berapi bertindak seperti sobekan di kain pada planet kita. Uap air mengembun di atmosfer, lalu kembali turun dalam bentuk hujan. Hujan turun begitu lama hingga planet ketiga dari matahari ini mulai berubah menjadi bola biru seperti yang kita kenal. Bahkan, ada teori yang berpendapat semua air di bumi berasal dari gunung berapi. Dan tanpa air, tentu saja, kehidupan tidak akan bisa terbentuk. Pembentukan tanah melewati proses serupa. Begini, planet kita adalah tempat yang tak karuan saat terbentuk. Bentuknya berupa permukaan meleleh, dengan medan lava dan letusan gunung berapi konstan. Ditambah batuan luar angkasa yang sering berkunjung, sebab tidak ada atmosfer untuk melindunginya. Ketika mulai dingin, permukaan padat terbentuk, tapi materi panas di bawahnya masih mendidih dan menggelegak dan terus-menerus naik.
Kerak kemudian bergerak dan membentuk lapisan tebal dengan materi yang naik tadi. Seiring waktu, lapisan ini menjadi lebih permanen. Letusan gunung berapi masih terjadi, tapi daratan pertama akhirnya terbentuk. Nah, mari kita bahas manfaat terbaik gunung berapi, atmosfer. Jadi, bagaimana jika gunung berapi berhenti meletus setelah kita mendapatkan perisai pelindung untuk bernapas ini? Hasilnya masih agak buruk. Pertama-tama, gunung berapi menciptakan tanah paling subur. Di sekitar Napoli, ada gunung Vesuvius yang terkenal. Kualitas tanah di sana sangat kaya. Itu semua berkat dua letusan gunung berapi super besar. Yang pertama terjadi 35.000 tahun lalu, dan satu lagi terjadi 12.000 tahun lalu. Memang, gunung berapi ini menyebabkan banyak kerusakan jangka pendek, tapi dalam jangka panjang, tanah ini dibuat subur olehnya. Kini, wilayah ini dipenuhi semua jenis jeruk, zaitun, anggur, ceri, dan tentunya bahan pokok mereka, tomat. Semua itu akan mustahil tanpa tanah vulkanis yang kaya. Dan sejauh ini, Napoli bukanlah contoh satu-satunya. Bakteri, yakni organisme hidup pertama, hidup di air panas. Para ilmuwan telah menemukan fosil mikroorganisme yang umurnya lebih dari 4 miliar tahun. Bakteri-bakteri itu berkembang biak subur dalam ventilasi hidrotermal, yaitu celah di dasar laut, dan biasanya berada di dekat lokasi vulkanis aktif. Artinya, tanpa gunung berapi, tak akan ada tanah, air, atau bahkan makhluk hidup pertama yang menurut teori pada akhirnya akan berkembang menjadi semua makhluk yang ada saat ini. Mungkinkah kehidupan tetap berkembang di bumi tanpa gunung yang meledak ini? Jawabannya, meragukan. Oke, intinya, atmosfer dan kehidupan sudah terbentuk. Jadi, bagaimana jika gunung berapi berhenti meletus hari ini setelah kita punya semua manfaat yang tadi dibahas? Menurut kisah ini, kita sudah sampai di tahap itu. Awalnya hanya ada satu benua di bumi, Pangea. Ini adalah super benua yang dikelilingi satu super samudra besar tak terputus. Aktivitas vulkanis saat ini akhirnya sudah tenang, yang artinya semua energi itu akan terkumpul di bawah kerak bumi. Begini gambaran sederhananya. Pertama, ada inti bumi, lalu ada inti luar, selanjutnya ada arus konveksi. Magma ada di baris berikutnya. Setelah itu, kerak bumi, dan di bagian paling atas ada samudra dan kerak benua. Penyebab Pangea akhirnya terbelah menjadi benua terpisah seperti saat ini adalah karena lempeng tektonik. Kerak bumi tidak selalu dalam bentuk satu bagian padat. Kerak ini dipecah menjadi potongan besar atau lempeng yang selalu bergerak. Dan semuanya masih bergerak sampai sekarang. Ya, tanah tempatmu berpijak sekarang semacam berselancar di atas arusan konveksi tadi. Prosesnya lambat, jadi kamu tidak bisa merasakannya. Pangea pun tidak pecah sekaligus, melainkan butuh waktu puluhan juta tahun. Saat lempeng bergerak, gempa bumi dan aktivitas gunung berapi terjadi. Akibat lempeng yang bergerak, gunung juga terbentuk. Pergerakan ini juga bagus untuk planet kita karena bumi semacam memperbarui kerak lamanya. Jika tidak ada aktivitas vulkanis saat ini, tekanan di bawah kerak bumi akan terus menumpuk. Tumpukan ini akan mencapai titik didih yang tidak bisa ditangani semua benua lagi. Dan akhirnya, benua akan mulai terbelah menjadi lebih banyak bongkahan yang lebih kecil. Gunung berapi masih berguna bagi warga bumi hingga saat ini. Misalnya, gunung berapi mendinginkan atmosfer. Letusannya melepaskan gas belerang. Saat bergabung dengan air di atmosfer, suhunya menurun sampai tingkat rendah agar kita bisa hidup dan bernapas. Panas yang dihasilkan juga membawa manfaat. Pembangkit listrik tenaga panas bumi memanfaatkan energi yang berasal dari dalam bumi dan mengubah panasnya menjadi uap. Kemudian, kita menggunakan uap itu dan mengubahnya menjadi listrik. Inilah yang terjadi pada teman-teman kita di Selandia Baru dan Islandia karena mereka tinggal di tempat dengan suhu bawah tanah yang tinggi. Material vulkanis juga bisa dibuat menjadi balok untuk bahan bangunan. Bisa juga dihancurkan untuk membuat semen. Kalau mau, kita bahkan bisa mencari mineral berharga seperti emas, tembaga, dan belerang di gunung berapi.
Dan jangan ketinggalan pemandian air panas. Wisata ke tempat-tempat seperti Yellowstone dan Islandia tidak akan sama tanpa pemandian air panas. Dan siapa yang tidak suka berendam di air hangat untuk berenang? Nikmat. Kesimpulannya, gunung berapi tidak terlalu buruk. Bumi kita yang indah tidak akan sama tanpanya.